Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Jangan tegang-tegang loh teman saya dari Blitar, dari Kertosono, Kediri ya, yang lagi nonton Jejak Ki Jati ini, santai saja. Nah, pertanyaan Mas Bowo tadi itu pertanyaan yang harus dimengerti oleh siapa saja ya, bahwa suatu kematian yang didasari oleh kemauan nafsu yang bersifat subjektif ya, subjektif itu tidak dalam posisi yang normal, tapi posisi karena ego ya. Misalnya karena itu tidak cocok dengan saya, bajunya Pak Jati gambarnya Semar Gareng Petur Bagong, bajunya Pak Boyo, Pak Ki Bowo kok gitu parang-parang begitu, wah nggak cocok ini buat saya, kalau begitu ini adalah musuh saya, itu tidak benar ya. Itu nanti kalau kematian didasarkan oleh itu berarti tidak sesuai dengan hukum Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta tadi itu sifatnya itu makasih lahi maha penyayang, padahal yang mati karena emosional pribadi itu nanti masih akan sulit kalau di alam sana. Jangan dianggap kalau sudah mati karena keyakinan tertentu itu lalu langsung saja gembira. Tidak, karena sang suci Anda ya masih dibungkus oleh sifat yang disebut nafsu ya. Kalau nafsu tidak bisa mati. Nafsu itu tidak bisa mati karena nafsu itu sifatnya alam, Mas Bowo. Sifatnya alam. Karena apa? Selama manusia hidup dipinjami oleh alam ya. Daging itu dipinjami tanah, tulang itu dipinjami air, nafas itu dipinjami udara. Nah, kalau sudah selesai barulah roh itu kembali ke tempat istananya. Kemarin di sini saya praktekkan dengan saudara saya dari Jalan Selorjo sana, Mas Aziz dengan adiknya di sini. Pada waktu itu nganggur-nganggur mendung peteng dedet di depokan saya di ruang sembayangan saya di luar sana. Terus ayo Mas, kita pumpung belum hujan, daripada nganggur sambil nunggu masakan biar mateng, kita surgakan para pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang demi kepentingan nasional tapi masih terabaikan ya, meskipun sebelumnya sudah di makam pahlawan Betek sana, lalu ke makam pahlawan Trip gitu ya, tapi mungkin masih banyak yang tercecer. Kita doakan langsung matahari itu terbuka itu seperti baterai dari atas, seperti sentolop itu, seperti baterai itu kira-kira radialnya itu kira-kira radiusnya 5 meter mengelilingi kita gitu. Artinya apa? Artinya Sang Surya menerima kembali doa umat yang diberi kehidupan untuk diantarkan di istana sana. Sana itu istana roh itu matahari. Makanya Majapahit itu gambarnya Surya Mandala ya. Saya permodern sedikit di Wangon, di Wisma Asoka di Citandui sana, bersinar bumi, bersinar 8 penjuru angin atau hasta mandala ya. Jadi itu intinya. Jadi dan oleh karena itu jangan gampang-gampang mengatakan syahid ya kalau belum ngerti tentang pengertian yang sebenarnya, karena nanti Anda akan terjebak di alam antara ribuan tahun lamanya, ribuan tahun. Karena pada waktu Anda emosional itu diganggu dua, Mas Bowo. Yang satu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang namanya jin. Jin itu ada yang jahat, ada yang baik. Jin yang jahat selalu iri kepada manusia. Loh, manusia itu bisa istimewa.
bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat mobil, bisa membuat gini, iri dia, makanya selalu akan mengganggu manusia ya. Jadi dan di alam sananya nanti itu ribuan tahun dalam kesakitan juga. Kenapa kok sakit? Karena masih berbentuk sukma, berbentuk material ya. Kalau fisiknya sudah nggak bleger seperti kita, tapi sukmanya itu masih bisa sakit. Nah, untuk itu supaya tidak sakit lagi kita harus kembali menjadi suci tadi itu. Itu ada mungkin kalau dikaitkan dengan cerita jenengan tentang hikmah dari hari apa tadi ada menyebutkan kalau lupa lagi hari apa tadi hari apa yang kita peringatin itu loh baru akhir-akhir ini loh peringatan tadi itu loh apa Paskah halah wong sampean wong Katolik ya lali terus apa meneh saya ngaku ya ternyata sama ya. danglingnya dengan saya ya bagaimanapun ya lain dengan dulu ya ternyata saya begitu lah kira-kira yang saya ceritakan ini apa masih ada pertanyaan-pertanyaan atau gambaran-gambaran yang sampean belum dong? Iya, terima kasih. Kalau untuk saya pribadi, saya sangat bisa menerima logika itu ya, penyampaian itu, dan itu seharusnya memang menjadi bahan renungan bagi setiap jiwa sebelum melakukan tindakan-tindakan yang walaupun bungkusnya, labelnya itu adalah cinta, adalah kasih, adalah taat, adalah apapun namanya, itu coba dioncei dulu, dirasakan lebih dahulu dengan rasa yang sejati, gitu, bukan rasa ego, supaya tahu nanti itu ini bener apa enggak bener, ini tindakan luhur atau tindakan asor, ini apa itu membuat orang lain menderita atau tidak, ini semua harus ditimbang. Saya pikir setiap orang yang mengaku manusia berbudaya adalah menghidupkan akal budinya, nalar sehatnya sebelum melakukan sesuatu. Sebab saya agak merinding tadi Pak Jati mengatakan demikian itu. Setiap tindakan adalah wujud kebebasan individu. Tapi individu harus ingat, setiap tindakan ada konsekuensi logisnya, gitu. Baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Baik waktu saat ini maupun waktu yang tidak bisa kita perkirakan di alam sana, baik di alam yang kelihatan sekarang ini maupun di alam yang tidak terlihat. Ini yang harus menjadi suatu kesadaran bersama, kan gitu Pak ya? Itu anunya kalau menurut saya. Ya memang. Jadi pengalaman saya pada waktu itu kan pernah dinyatakan tidak sadar 3 hari dalam kurun waktu yang tertentu. Ternyata setelah di alam sana itu tidak seperti yang diceritakan pada waktu hidup. Ternyata tidak seperti itu. Memang di sana ada sesuatu yang aneh-aneh yang tidak ada di bumi ya. Entah itu pikiran apa, tidak apa-apa ya. Tapi nyatanya itu saya bisa menangkap secara rasional. Misalnya pada waktu saya tidak sadar itu dicuci oleh 6 wanita yang cantik-cantik, dicuci semua, baju saya dilepasi semua, lalu ditaruh di pojok gitu, dibungkus sama bungkusnya taplak meja yang lorek itu ya. Terus pimpinannya pakai baju gini, maron, warna maron, datang Romo sudah disucikan, Romo bajunya udah diganti, itu yang baju lama ditaruh di sana. Kalau mau dibawa pulang boleh, tapi seyogianya nggak usah dipakai karena udah diganti gitu. Kalau tergesa-gesa pulang, mali saya anter lihat-lihat kebun gitu. Di kebun itu indah banget Mas, indah banget. Logikanya dalam kehidupan di kebun itu karena banyak tanaman, kan di situ ada semut, ada lumut, ada badang-badang itu tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali.
Dan anehnya seperti anggur yang hijau-hijau bening-bening gitu ya, itu berdiri tanpa ini rambatan gitu. Oh, tanpa rambatan, iya ya. Tomatnya juga bening-bening, bagus-bagus tanpa daya nganu, tanpa penyangga. Tanpa lanjaran, tanpa. Iya, tapi kuat gitu. Sampai saya itu saya coba usul, saya tekuk begini. Itu balik lagi, tek gitu. Setiap saya gini kan balik tek gitu. Apa ini yang dikatakan alam surga itu, pikiran saya ya, pikiran sebagai manusia. Karena meskipun berbentuk alam sukma, itu pikiran masih ada. Karena sang sifat itu masih membungkus roh suci tadi itu ya. Tapi saya mau metik satu itu tidak berani, takut kalau keliru gitu loh ya. Itu ya. Nah, ternyata itu di dunia itu, di alam-alam yang lainnya itu juga ada kehidupan-kehidupan. Misalnya di salah satu planet bentuknya itu seperti gini, jadi nggak bunder seperti bumi ya. Kalau bulan seperti bumi bunder ya, bulan bunder, tapi planet lainnya tidak ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, nanti saya ceritakan hidup di antara planet-planet itu sebenarnya ada. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.